Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kedua. Alhamdulillah tawi setiap yang puji lillahi kedua Allah subhanahu wa ta'ala. Jumlatul khabariyatul usita biha as-sana'u ala Allah bimadmuniha min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi aw mustahiqin li ayyahmiduhu wallahu alamun alal ma'budi bihaqqin. Artinya bahwa segala puji, sekabian puji, segala pujian apapun itu yang baik. Pujian itu datang karena adanya rahmat, karena adanya nikmat. Tanpa adanya nikmat, maka tidak ada alhamdulillah. Makanya Al-Quran itu diawali, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qulu. Dalam tafsir lain itu dikatakan sebelum kalimat alhamdulillah itu ada kalimat qulu, berkatalah kalian semua alhamdulillah. Kenapa kita harus mengucapkan alhamdulillah? Karena kita ini hidup dalam nikmat-nikmat Allah. Tidak ada kita hidup yang tidak dalam nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau hidup kemana kita, tak mengakui sebagai Tuhan sekalipun, tetap kita itu dikatakan hidup di atas nikmat Allah. Kalau di atas mobil, di atas motor, kita hidup di atas roda. Itu peribahasa itu. Tapi kalau bahasa syariatnya, bagaimanapun kita hidup di atas nikmat Allah, yang ditinjak nikmat Allah, yang dimakan nikmat Allah, yang hasil dari makanan nikmat Allah, semuanya nikmat Allah. Oleh karena itu, alhamdulillah kata Allah, pujian itu hanya kepadaku, Allah yang memuji dirinya. Karena Allah yang tahu kualitas isi dunia beserta isinya, punya Allah. Tumbuh-tumbuhan punya Allah, semuanya punya Allah. Jadi ketika orang itu bersyukur kepada yang lain selain Allah, atau dia mengharapkan pujian dari sesama, maka sejatinya manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menolak. Kalau menolak ini kafarah yakfur, menghancurkan sesuatu yang sudah memang menjadi asal. Sudah pasti nikmat itu dari Allah, dikufuri, ini dihancurkan, dihapus. Udah ditulis di papan tulis, dihapus. Itulah yang dimaksud dengan kafir. Kemudian alhamdulillah adalah jumlatun khabariyatun usita biha as-sanad. Dan ini adalah tujuan daripada tafsir ini adalah untuk mempermudah kita itu memahami kalimat-kalimat yang tertulis dalam Al-Quran tersebut. Kenapa kok ada arti alhamdulillah utawi sekabian dipuji? Utawi ini adalah mubtada, lillahi iku kedua Allah itu adalah khabar. Kenapa harus ada jumlah khabar yang demikian? Usika biha as-sanad, itu karena merupakan tujuannya adalah as-sanad, artinya pemujaan kita kepada Allah. Kalau tanpa alhamdulillah, anggaplah alhamdulillah itu tidak ada arti pujian. Makanya dikatakan jumlatul khabariyah. Assalamualaikum bimadmuniha, yang mana kandungan daripada jumlah khabariyah dalam kalimat alhamdulillah ini merupakan min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdih, bahwa Allah itu pemilik segala pujian dari makhluk, seluruh makhluk itu. Yang memiliki pujian itu hanya Allah. Lalu bagaimana saya ini sudah terlanjur berkata kepada seseorang yang berbuat baik kepada saya, dia kasih duit saya, fasilitas saya, motor,
mobil, uang, rumah. Saya berterima kasih betul. Bukan hanya saya, tapi seluruh keluarga saya berterima kasih baik orang itu. Lalu bagaimana dengan itu? Sedangkan pujian itu hanya milik Allah dalam Al-Quran. Lalu bagaimana pujian kita kepada sesama kita? Sama manusia itu pun tetap larinya kepada Allah karena sejatinya, karena itu merupakan majas, bukan secara hakiki. Meskipun kita berterima kasih, Bapak ini baik sekali dengan anak saya, Pak, tidak usah bayar minum kopi gratis, Pak, biar saya bayarkan. Itu pujian, wajib kita memuji sebagai wujud terima kasih kita kepada orang tersebut. Dan orang itu tidak akan merasa dia dipuji karena dia tahu bahwa pujian itu hanya milik Allah. Meskipun aku ditanjung dipuji, ya tidak mempan, tidak terasa, tidak akan merubah aku menjadi begini begitu. Karena apa? Karena aku tahu bahwa pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalimat alhamdulillah, dua kalimat ini diamalkan ketika kita hidup di alam dunia, ria itu sudah pasti hilang, tidak ada.